5, 4, 3, 2, 1, buka pintu. Hey, what's up guys? Kembali lagi dengan kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang bab 6 topik bahasan tentang pekerjaan lapangan 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang 14 topik ulasan yang akan kami jelaskan kepada Anda. Oke, di beberapa menit yang akan datang, topik ulasan akan dibahas oleh first of all Yoel, yang kedua Mislin Agi Patida, yang ketiga Felix Daputra, yang keempat Febri Duino Terasto, dan kelima Timotius Dodi Adorsto Station. Here we go. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, itu proses dan tujuan pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan atau field work merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasi dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan menjadikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Semua bahan baku audit harus dikumpulkan melalui pendekatan yang mengandung skeptisisme profesional yang sehat. Semua bahan baku harus dianggap tidak meragukan hingga keraguan tersebut bisa dihilangkan melalui verifikasi yang tidak bias. Jadi pikiran dengan disiplin ilmu yang baik merupakan bahan baku yang paling penting dalam audit internal yang profesional. Tujuan pekerjaan lapangan. Tujuan pekerjaan lapangan adalah untuk membantu pemberian keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada dalam program audit sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai. Baik, sekarang kita masuk ke pembuatan strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan. Nah, di tahap persiapan untuk masukkan pekerjaan lapangan dilakukan pada saat survei pendahuluan telah diselesaikan dan program audit telah disiapkan. Bagian-bagian dari rencana strategis ini mencakup 10 bagian. Nah, kita akan menjelaskan 6 bagian pertama. Yang pertama itu kebutuhan pegawai. Kebutuhan pegawai ini merencanakan jumlah dan kualifikasi staf yang akan melakukan audit. Yang kedua, kebutuhan sumber daya dari luar, seperti sumber daya mitra, ahli, atau peminjaman staf dan sebagainya. Ini mengidentifikasikan kebutuhan sumber daya dari luar jika audit dilakukan pada hal yang bersifat khusus di mana tidak ada staf yang memiliki pengetahuan khusus tersebut. Dan yang ketiga, pengorganisasian staf audit. Ini mengidentifikasi apakah rencana berbentuk ramping seperti dengan lapisan supervisi yang terbatas atau gemuk, banyak lapisan supervisinya, tergantung pada kompleksitas kerja dan rentang kontrol yang dibutuhkan. Yang keempat itu wewenang dan tanggung jawab. Ini mencakup alur wewenang yang berkaitan dengan cara khusus menggambarkan otorisasi yang didelegasikan ke setiap lini dan staf dalam tim audit. Yang kelima, struktur pekerjaan lapangan. Ini urutan-urutan program audit direncanakan, aktivitas yang saling berurutan menghubungkan untuk meyakinkan bahwa terdapat susunan alur kerja yang baik. Yang keenam itu waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Estimasi waktu harus mencakup kebutuhan untuk aspek administrasi seperti penghubung antar kelompok dan dalam kelompok, kebutuhan waktu yang untuk kegiatan non-operasi atau pendokumentasikan serta penulisan draft laporan audit yang berisi hasil-hasil pekerjaan lapangan. Nah, kita masuk ke poin yang ketujuh, itu metode pekerjaan lapangan. Ada 6 metode, itu observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Yang kedelapan itu metode pendokumentasian. Ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan penyiapan kertas kerja. Bagian ini membutuhkan antisipasi hasil-hasil metode pekerjaan lapangan dan juga penggunaan akhir dari audit. Yang kesembilan, penyiapan laporan. Nah, laporan harus dirancang dengan mempertimbangkan pembaca dan pengguna. Pertimbangan kemampuan dan tanggapan pembaca haruslah menjadi perhatian utama dalam rancangan dan isinya. Yang ke-10, rancangan kontingensi. Rancangan harus memuat kondisi yang terbaik yang bisa dicapai. Tim audit dengan pengarahan mandiri. Tim merupakan sebuah unit operasional yang sering kali terdiri dari ahli-ahli dalam berbagai bidang audit dan memiliki kepemimpinan dalam rotasi atau dasar-dasar lainnya. Tim tersebut membuat keputusan sendiri, seringkali dengan bantuan ahli yang bersama pimpinan tim memberikan keahlian dan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Tim tersebut menerima tanggung jawab atas pekerjaannya dan berbagi tanggung jawab bila terjadi kegagalan, termasuk pula penghargaan dan bonus jika ada untuk pekerjaan yang bagus. Harus terdapat resolusi mengenai tujuan-tujuan dasar organisasi, independensi, pekerjaan audit yang tidak bagus, dan pengambilan keputusan yang tidak memadai. Untuk beroperasi secara efektif, tim harus beranggotakan orang-orang yang tidak egois dan sepakat
untuk berbagi ke pemimpinan, pembimbing atau yang mungkin membimbing lebih dari satu tim diberi banyak tanggung jawab administratif karena lebih besarnya produktivitas dan efektivitas yang dimiliki tim. Maka tim audit seperti ini dianggap sebagai aset operasional baru yang potensial. Audit berhenti kemudian lanjut. Teknik audit berhenti kemudian lanjut membantu menghilangkan audit dengan pengembalian yang rendah yang melewati proses penyaringan awal. Konsep dasar di balik pendekatan berhenti kemudian lanjut adalah untuk memberdayakan auditor lapangan untuk menghentikan audit. Jika tidak ada indikasi adanya risiko-risiko yang substansial atau tidak ada temuan-temuan penyimpangan potensial, saat audit tersebut dihentikan, auditor pindah ke audit selanjutnya yang termasuk dalam rencana audit tahunan departemen. Yang pertama, komite audit dari Dewan Komisaris di Edison diperkenalkan dengan teknik audit berhenti kemudian lanjut dan kemudian menerapkannya karena audit ini. Yang kedua, memaksa tujuan aktivitas audit untuk memusatkan sumber dayanya pada hal-hal berisiko tinggi dan aktivitas-aktivitas dari perusahaan, yaitu bekerja pada titik tinggi dalam kurva prioritas, dan memberikan komite audit keyakinan bahwa lebih banyak upaya audit dihabiskan pada hal-hal tersebut daripada bidang-bidang berisiko rendah. Yang ketiga, memungkinkan fleksibilitas auditor untuk berhenti kemudian lanjut guna mengurangi atau meningkatkan lingkup audit dan memotivasi auditor untuk fokus pada aktivitas-aktivitas perusahaan yang akan menghasilkan temuan-temuan yang paling bermanfaat dan bernilai tinggi bagi organisasi. Yang terakhir, meningkatkan jumlah audit di atas cakupan audit minimum karena auditor melakukan lebih banyak audit dengan jangka waktu yang lebih pendek setiap tahunnya. Control self-assessment merupakan salah satu jenis audit partisipatif. Audit tersebut diterapkan untuk mendapatkan informasi yang terbukti sulit untuk dikumpulkan oleh staf audit tradisional. Bisa jadi, kejadian yang mendorong inovasi ini menjadi menonjol adalah pengembangan konsep COSO tentang kontrol internal. Konsep ini mengidentifikasi aspek-aspek kontrol internal yang kurang substantif dibandingkan metode tradisional yang sedang dipertimbangkan. Control self-assessment memperbaiki kekurangan ini dengan menggunakan staf untuk mengevaluasi aspek-aspek kontrol internal berdasarkan apa yang mereka lihat, alami, dan praktekkan. Metode yang digunakan adalah mengembangkan semacam pertemuan yang dilakukan staf audit, tetapi terdiri dari karyawan klien yang akan mengevaluasi dan mengukur aspek-aspek lunak dari kontrol internal. Peserta audit internal membuat pertanyaan dan masalah yang akan didiskusikan. Peserta dari klien membahas bahan-bahan tersebut dan mencapai kesimpulan mengenai diterapkannya aspek-aspek kontrol internal dan efektivitas yang sedang didiskusikan. Mereka juga berusaha mengidentifikasi penyebab masalah dan aktivitas perbaikan yang mungkin. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang tujuan-tujuan audit. Tujuan-tujuan audit berkaitan dengan tujuan-tujuan operasi, namun memiliki maksud yang berbeda. Tujuan-tujuan audit dirancang untuk menentukan apakah tujuan-tujuan operasi tertentu telah dicapai. Tujuan audit dicapai dengan menerapkan prosedur-prosedur audit untuk menentukan apakah prosedur-prosedur operasi berfungsi sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan-tujuan operasi. Tujuan operasi ditetapkan oleh manajemen, sedangkan tujuan-tujuan audit ditetapkan oleh auditor. Prosedur-prosedur audit adalah sarana-sarana yang digunakan auditor untuk memenuhi tujuan-tujuan auditnya. Prosedur-prosedur audit merupakan langkah-langkah dalam proses audit yang menjadi pedoman bagi auditor dalam melaksanakan penelaahan yang direncanakan berdasarkan tujuan-tujuan audit yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu audit SMART. Metode audit SMART merupakan gabungan penentuan risiko dan audit analitis. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan efektivitas sistem kontrol internal dan memungkinkan auditor untuk dengan segera mengidentifikasi masalah-masalah potensial, tren yang tidak menguntungkan, dan fluktuasi-fluktuasi yang tidak normal. Metode ini menggunakan indikator-indikator kunci
sebagai elemen dasar dari proses audit. Terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang kedua, pengembangan indikator-indikator kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang ketiga, implementasi. Dan yang keempat yaitu pemeliharaan teknik-teknik audit smart. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Untuk melakukan pemeriksaan yang berarti, auditor mencari unit pengukuran dan standar. Standar bisa ditemukan pada instruksi pekerjaan, arahan organisasi, anggaran, spesifikasi produk, praktik industri, standar minimum kontrol internal, GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle, kontrak-kontrak, praktik-praktik bisnis yang wajar, atau bahkan tabel perkalian. Jadi, dengan membandingkan temuan mereka dengan standar, mereka bisa membuat kesimpulan yang objektif. Selanjutnya yaitu pengembangan standar. Standar harus sesuai dengan tujuan-tujuan operasi yang diperiksa. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, standar harus divalidasi oleh seorang ahli yang secara teknis memiliki kualifikasi sebelum diterima oleh manajemen klien. Salah satu contoh pendekatan ini melibatkan audit atas sistem kontrol keselamatan suatu organisasi. Bila tidak ada standar, maka auditor yang akan membuatnya. Kemudian, untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa standar tersebut wajar dan relevan, mereka meminta wakil lokal dari Dewan Keamanan Nasional atau National Safety Council untuk menelaah standar tersebut. Standar yang sudah divalidasi dibahas dengan manajemen klien dan diterima. Auditor kemudian bisa dengan yakin menggunakan standar tersebut untuk dibandingkan dengan hasil pengukuran mereka. Selanjutnya, penggunaan tolok ukur. Tolok ukur adalah pemilihan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya atau oleh bagian-bagian organisasi itu sendiri. Yang dimaksudkan adalah untuk membawa pencapaian tujuan. Menurut Arthur Andersen, melakukan studi praktik-praktik global terbaik yang mengidentifikasikan 4 tahap yang tepat untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan upaya organisasi, yaitu 1. Analisis proses-proses audit. Yang kedua, merencanakan studi. Yang ketiga, laksanakan studi. Dan yang keempat, dapatkan pemahaman. Baiklah, berikutnya evaluasi. Evaluasi itu sendiri untuk mencapai pertimbangan yang benar secara matematis dan untuk menyatakan pertimbangan tersebut dalam hal apa yang diketahui. Evaluasi sendiri jarang digunakan untuk menentukan nilai moneter, tetapi lebih digunakan untuk menemukan hal-hal sejenis dalam istilah-istilah yang lebih dikenal seperti ketepatan waktu pemrosesan faktur atau akurasi matematisnya, atau akurasi dalam pemeriksaan penerimaan. Aspek-aspek operasi. Pengukuran yang dilakukan auditor internal biasanya akan diarahkan ke 3 aspek penting organisasi. Yang pertama yaitu kualitas, kedua biaya, dan ketiga jadwal. Selanjutnya pengujian. Tujuannya adalah untuk memberi auditor dasar bagi pembentukan opini audit. Tujuan umumnya yaitu pengujian audit biasanya mencakup evaluasi transaksi, catatan, aktivitas, fungsi, dan asersi dengan memeriksa semua atau sebagiannya. Tujuan khusus pengujian. Tujuan khusus proses pengujian adalah untuk menentukan yang pertama validitas, yaitu kelayakan, keaslian, dan kewajaran. Yang kedua akurasi, yaitu kuantitas, kualitas, dan klasifikasi. Yang ketiga ketaatan dengan prosedur, regulasi, hukum yang berlaku, dan lain-lain. Dan yang keempat, kompetensi kontrol, yaitu tingkat kenetralan risiko. Merencanakan pengujian. Rencana tersebut harus diformalkan dengan dokumentasi dan harus mencakup yang pertama, pendefinisian tujuan pengujian. Yang kedua, pengidentifikasian jenis pengujian untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, pengidentifikasian kebutuhan pegawai yang mencangkup
keahlian, dan disiplin ilmu yang dimiliki, kualifikasi pengalaman, dan jumlah. Keempat, penentuan urutan proses pengujian. Yang kelima, pendefinisian standar atau kriteria. Yang keenam, pendefinisian populasi pengujian. Yang ketujuh, keputusan metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Dan kedelapan, pemeriksaan transaksi atau proses terpilih. Pendefinisian standar kinerja atau kriteria. Standar kinerja atau kriteria bisa berbentuk eksplisit dan implisit. Berbentuk eksplisit bila dinyatakan secara jelas dalam arahan, instruksi pekerjaan, spesifikasi, atau hukum. Standar bersifat implisit bila manajemen mungkin telah menetapkan tujuan dan sasaran, atau sedang mengupayakan penempatannya, tetapi tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana pencapaiannya. Pendefinisian populasi pengujian. Populasi yang akan diuji harus dipertimbangkan sesuai tujuan audit. Jika tujuan audit adalah opini atas transaksi yang terjadi sejak audit terakhir, serta transaksi mencerminkan populasi. Jika tujuannya adalah memberikan opini atas kecukupan, efektivitas, dan efisiensi sistem kontrol yang diterapkan saat ini, populasinya mungkin lebih terbatas. Metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Pemilihan sampel harus mengikuti rencana yang paling sesuai dengan tujuan audit, baik melalui pertimbangan maupun menggunakan metode statistik. Pemilihan yang paling andal dilakukan berdasarkan daftar yang terpisah dari catatan transaksi itu sendiri. Teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati berarti melihat, memperhatikan, tidak melewati hal-hal yang dianggap penting. Hal ini mengimplementasikan diterapkannya pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang, fasilitas, proses, dan barang-barang. Hal ini juga berarti pemeriksaan visual yang memiliki tujuan, memiliki nuansa perbandingan dengan standar, dan suatu pandangan yang evaluatif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan mungkin merupakan teknik yang paling pervasif bagi auditor yang menelaah operasi. Pertanyaan diajukan selama audit dan bisa secara lisan ataupun tertulis. Yang ketiga, menganalisis. Berarti memeriksa secara rinci. Artinya kita memecah entitas yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk menentukan karakteristiknya yang sebenarnya. Istilah ini juga berarti melihat lebih dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau sekelompok transaksi dan menentukan hubungannya masing-masing. 4. Memverifikasi. Berarti mengonfirmasi kebenaran, akurasi, keaslian, atau validitas sesuatu. Cara ini paling sering digunakan untuk mendapatkan kebenaran, fakta atau rincian dalam suatu akun atau pelaporan. Hal ini mengimplementasikan upaya yang disengaja untuk menentukan akurasi atau validitas beberapa laporan atau tulisan dengan mengujinya, seperti membandingkannya dengan fakta yang diketahui, dengan data asli, atau dengan suatu standar. Yang kelima, menginvestigasi. Merupakan istilah yang secara umum diterapkan pada pelaksanaan tanggung jawab untuk menemukan fakta-fakta yang tersembunyi dan mencari kebenaran. Hal ini mengimplementasikan penelusuran informasi yang sistematis yang diharapkan auditor bisa ditemukan atau perlu diketahui. Cara ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada penyelidikan investigasi yang menyelidiki lebih dalam dan ekstensi dengan maksud mendeteksi kesalahan. Yang keenam atau yang terakhir, mengevaluasi. Mengevaluasi berhubungan dengan melibatkan estimasi nilai dalam audit. Hal ini berarti menuju suatu pertimbangan. Artinya menimbang apa yang telah dianalisis dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan efektivitasnya. Hal ini merupakan langkah yang berada di antara analisis dan verifikasi di suatu sisi, dan opini audit di sisi yang lain. Hal ini mencerminkan kesimpulan yang dihasilkan audit berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Sekian dan terima kasih. Subscribe, oh, subscribe.